Cabuli anak tiri pria nyaris di masa di Pandeglang. Mencari lawan, 3 remaja gangster bersajam diamankan. Viral dituduh berebut pacar, siswi SMA dianiaya. Viral pengendara ojol diintimidasi sejumlah pria di jalan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana aparat Polres Pandeglang menangkap CD, pria berusia 29 tahun asal Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, karena nekat mencabuli anak tirinya. Kasus ini terungkap setelah aksi bejat pelaku tertangkap basah oleh ibu kandung korban. Inilah video amatir warga saat detik-detik pelaku CD yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah aksi bejatnya mencabuli anak tirinya berusia 15 tahun diketahui warga setempat pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Beruntung petugas kepolisian datang mengamankan pelaku sebelum amuk massa pecah. Petugas kemudian membawanya ke Mapolres Pandeglang. Kasus ini terungkap setelah pelaku tertangkap basah ibu korban saat sedang beraksi. Sang ibu lantas berteriak hingga warga sekitar berdatangan dan mengamankan pelaku. Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Widianto mengatakan, modus pelaku adalah merayu korban dengan dalih minta imbalan karena telah merawat korban sejak kecil. Masyarakat mengamankan seorang pelaku yang berinisial CD berusia 29 tahun yang diduga menggagahi atau mensetubuhi anak tirinya berinisial KF berusia 15 tahun. Kejadian tersebut tertangkap tangan atau terlihat langsung oleh ibunya sepulang dari pasar. Jadi kelihatan oleh ibunya langsung berteriak, langsung pelaku diamankan oleh masyarakat setempat. Modusnya si pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya di kosan pelaku. Berapa kali, Bang? 1 kali, dan itu pun langsung dipergokin oleh ibunya. Dari keterangan korban bahwa pelaku 1 hari sebelumnya sudah meminta untuk melakukan hubungan badan dengan alasan telah merawat selama 4 tahun. Petugas menjerat pelaku dengan pasal persetubuhan di bawah umur dan atau pencabulan terhadap anak serta tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Mencari lawan, 3 remaja diduga gangster diamankan aparat kepolisian di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Petugas menyita 2 bilah celurit dan cocor bebek berukuran 1 meter. 3 remaja berinisial MD, F, dan AHBT ditangkap aparat kepolisian di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketiganya ditangkap karena diduga merupakan anggota gangster yang dicurigai sedang mencari lawan tawuran. Petugas mencurigai mereka saat ketiganya berboncengan 3 menggunakan sepeda motor dari arah Lenteng Agung menuju Pasar Minggu. Usai dikejar dan diberhentikan, petugas menemukan 2 bilah celurit dan cocor bebek berukuran 1 meter. Di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah diamankan 3 orang. 3 orang karena kedapatan menguasai dan membawa senjata tajam. 3 orang tersebut adalah inisial MD, F, dan AHB. Kemudian senjata tajam yang kedapatan pada yang bersangkutan berupa 2 senjata tajam, yang 1 celurit, yang 1 lagi senjata yang menyerupai celurit yang biasa disebut dengan corbek atau cocor bebek, yaitu
besi yang dilengkungkan menyerupai dengan celurit dipakai untuk senjata tajam. Selanjutnya, ketika remaja beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang siswi SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan dan penganiayaan 6 orang pelajar. Korban mengalami luka memar di wajah dan kaki setelah dipukul serta dijambak salah satu pelaku. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial ini diduga dipicu rasa cemburu lantaran korban dituduh merebut kekasih pelaku. Video amatir merekam aksi perundungan dan penganiayaan terhadap korban berinisial NA, 16 tahun, di PTN Pelita Asri, Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban dipukul dan dijambak hingga mengalami luka memar di bagian wajah dan kaki. Ironisnya, sejumlah siswi lain yang berada di lokasi kejadian hanya menonton tanpa berupaya melerai. Akibat kejadian ini, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan masih mengalami trauma hebat. Peristiwa berawal saat korban diajak bertemu oleh pelaku melalui pesan dari nomor tidak dikenal. Saat tiba di lokasi, korban langsung dianiaya karena dituduh merebut kekasih pelaku. Salah paham dia. Nah bilang kamu begitu orangnya. Baru di situ nak telepon kak. Nah dan gimana Ki? Ada bulan di sini kak baru pulang sekolah. Dan di mana? Bulan di Tasri. Saya bilang, iya tunggu kak di situ. Ada mau kau ceritakan kok cerita baik. Jadi aku bilang ke sini Mi. Dari di sini nggak cerita langsung memukul pakai tangan. Iya. Sampai luka-luka. Iya. Menindaklanjuti laporan korban, unit PPA Satreskrim Polresta Goa kini melakukan penyelidikan serta pengumpulan bukti untuk mengamankan para pelaku yang juga masih berstatus pelajar. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, sekitar jam 17.00 kita, telah datang seorang perempuan, pelapor atas nama Salmia, melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dialami oleh korban atas nama NA. Dan saat ini sudah dalam tahap proses penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana. Berdasarkan visum yang korban mengalami luka cakar dan ada lecet pada bagian memar pada pipi serta luka pada lutut. Kasus perundungan dan penganiayaan ini kini dalam penanganan intensif Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pria viral di media sosial mengintimidasi seorang pria berjaket ojek online di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Diduga pelaku merupakan kelompok penagih hutang. Video sekelompok orang mengintimidasi seorang pengendara sepeda motor berjaket ojol viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Tepatnya di depan Markas Batalion Arhanud 1, Serpong, Tangerang Selatan. Aksi ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Endang, membenarkan kejadian ini. Saat itu pengendara berjaket ojol diberhentikan sekelompok orang yang diduga penagih hutang. Menurutnya, warga merasa resah atas kejadian ini. Yang tahu tukang bendera, tahu kan nggak melihat jelas. Tapi rame kemarin tuh. Yang lumayan, ya rame banyak tukang yang udah berhenti. Ada berapa orang Pak Apanya? yang diberhentiin? Pokoknya motornya yang berhenti banyak gitu, tapi yang itu cuma satu orang yang dibunuh. Oh, tapi bentar doang itu ya? Iya, bentar. Banyak orang. Nah iyalah, apalagi di situ gitu kan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Polisi diharapkan dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi ini berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Kasus ini menjadi perhatian setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Seorang pria di Mesuji, Lampung tega menembak mantan istrinya hingga tewas lantaran emosi setelah korban menolak diajak rujuk. Pelaku yang merupakan residivis kasus pembunuhan dan pencurian sepeda motor ini ditangkap tim gabungan saat melarikan diri ke Sumatera Selatan. Ya Allah, ilallah Muhammad Rasulullah. Beginilah kondisi korban Yanti yang tergeletak di Jalan Desa Wiralaga 1, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, usai ditembak mantan suaminya. Korban ditembak saat hendak pulang ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya menolak ajakan rujuk mantan suaminya, Abu Rohman. Saat itu, pelaku yang emosi mengikuti korban dari belakang dan menembaknya menggunakan senjata rakitan saat korban berada di dekat Pasar Wiralaga 1. Tim gabungan Satreskrim Polres Mesuji dan Polsek Tanjung Raya menangkap pelaku di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, saat melarikan diri usai menembak korban. Petugas mengamankan satu pucuk senjata api rakitan, revolver tanpa amunisi, sedangkan senjata yang digunakan menembak korban sudah dibuang pelaku ke Sungai Wiralaga. Diajak rujuk oleh pelaku sehingga pelaku emosi yang memuncak. Pada saat itu korban pergi dari rumah pelaku menuju ke rumah orang tua korban. Untuk motifnya seperti itu. Diamankan di Desa Sungai Ceper ya, di Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera bagian selatan, atau Palembang. Ada perlawanan kan? Pada saat penangkapan karena kita dibantu oleh warga ataupun tokoh masyarakat sekitar, tidak ada perlawanan. Catatan kriminal tersangka ini pernah melakukan tindak pidana curang sepeda motor tahun 2007, kemudian penyalahgunaan senjata api juga di tahun 2010, kemudian kasus pembunuhan di tahun 2015, kemudian terakhir kasus perusakan di tahun 2017. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman pidana paling berat berupa hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pencurian hewan ternak kembali terjadi dan meresahkan warga Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Serang, Banten. 46 ekor kambing dicuri dan ditemukan tersembelih di area persawahan pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Inilah bangkai puluhan kambing di area persawahan Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten yang ditemukan warga pada Rabu dini hari 12 Agustus 2026. Saat ditemukan, kambing-kambing milik Surga, warga Kampung Setu, dalam kondisi tersembelih dan berceceran di area persawahan sejauh 1 km dari kandangnya. Menurut pemilik, saat malam kejadian kandang kambing tidak dijaga karena ia tidur di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kandang. Pemilik baru mengetahui kejadian saat warga menemukan puluhan hewan ternaknya dengan kondisi tersembelih di area persawahan. Kejadiannya kita nggak tahu jam berapa-berapanya itu. Itu cuman warga yang bilang ada kambing dipotong tadi malam itu. Ada kambing dipotong ya, tahunya itu udah siang. Ada berapa ekor, Pak? Ada 46 ekor. 46. Yang ke bawah sama maling itu 10 ekor. Yang ke bawah. Yang berceceran di lapangan, di sawah? Yang berceceran di lapangan itu 36 ekor, besar kecil itu semua dipotong, ada sesa. Yang itu kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu dipotong semua. Potong. Iya. Tapi pada saat malam itu Bapak nggak tahu ya? Yang nggak tahu, kita ketiduran sih, siangnya kan kerja. Biasanya tidurnya di situ kan. Oh, sebenarnya dijaga ini ya? Dijaga lah, kalau tadi malam doang kita nggak jaga sini. Satu malam tadi malam itu. Mungkin nunggu lengah apa gimana ya? Ya bisa jadi begitulah. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Pontang dan berharap kawanan pencuri yang meresahkan warga dapat segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat mengungkap 99 kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya sepanjang Juli hingga 12 Agustus 2026. Dari puluhan kasus ini, polisi menyita lebih dari 35.000 butir obat keras serta membongkar 2 kasus produksi ilegal tembakau sintetis.
Jajaran Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek Jajaran terus mengintensifkan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya sepanjang Juli hingga 12 Agustus 2026. Dari 99 kasus yang terungkap, 20 kasus diantaranya merupakan peredaran obat keras berbahaya yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Obat-obatan yang paling banyak disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal diantaranya tramadol, trihexpenidil, dan heximer. Petugas menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Kesehatan serta ketentuan pidana lainnya. Ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Selain peredaran obat keras, polisi juga membongkar 2 kasus produksi ilegal narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis. Pengungkapan pertama terjadi pada 1 Agustus 2026 di Pondok Gede, sementara pengembangan kasus dilakukan hingga ke wilayah Tambun Selatan. Dari 2 kasus tersebut, petugas menangkap 3 tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari penyedia modal, penampung rekening, hingga pengolah bahan baku tembakau sintetis. Sindikat ini disebut telah melakukan produksi sebanyak 3 kali, sejak Juli hingga Agustus 2026. Dalam satu rangkaian produksi hingga transaksi, para pelaku bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5 juta rupiah. Ada total 99 kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya yang dapat diungkap oleh Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek jajarannya. Dari 99 kasus tersebut, 20 diantaranya adalah kasus obat-obatan keras berbahaya. Ini yang dari hasil kami berdialog dengan masyarakat menjadi perhatian khusus karena peredarannya masif dan meresahkan warga Kota Bekasi. Di antara obat-obatan berbahaya yang paling marak disalahgunakan, diedarkan secara gelap dan bahkan diproduksi secara ilegal, ini ada jenis-jenis tramadol, trihexpenidil, dan heximer. Ada total 26 tersangka dalam kasus peredaran obat-obat berbahaya jenis tramadol dan sejenisnya, dengan jumlah yang berhasil kami sita 35.117 butir. Berikut termasuk alat transportasi maupun alat komunikasi dalam peredaran gelapnya. Petugas menyita tembakau sintetis, cairan alkohol, serta sejumlah peralatan produksi seperti gelas ukur, timbangan, alat suntik, spray, alat pengaduk, baskom, hingga kloroform. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dan KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masyarakat diimbau segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran narkotika maupun obat-obatan berbahaya di lingkungannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten diamankan petugas usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan anak perempuan di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kepada bibinya. Aksi pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Seorang oknum guru ngaji berinisial MS diamankan petugas kepolisian usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan terhadap muridnya yang berusia 9 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kejadian kepada bibinya. Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Serang Kota, Bribka Berto Fernandos mengatakan pelaku diketahui mencabuli korban sebanyak 2 kali. Aksi pertama dilakukan pada 2 Agustus pukul 5 dini hari dengan modus membangunkan korban untuk diajak jogging. Sedangkan aksi kedua dilakukan pada 5 Agustus dengan modus yang sama. Jadi awalnya Polres Serang Kota menerima
serahan dari keluarga korban dan dari Polsek terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, oknum guru ngaji. Setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, lalu kita naikkan ke penyidikan. Setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Jadi si pelaku masuk ke dalam rumah si korban jam 5:30 pagi. Si pelaku niatnya mengajak jogging, namun mungkin ada hasrat dan melihat anak korban sedang tidur, lalu si pelaku memegang tangan anak korban. Setelah memegang tangan korban, dia membawa ke dalam sarung. Di dalam sarung, di alat kelaminnya disentuh oleh anak korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu tidak jadi jogging, lalu si pelaku pulang. Pelaku terancam dipidana pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi dibegal di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban dibawa lari, tubuh dan kepala korban ditusuk. Dalam waktu singkat, petugas mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan anak. Petugas menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku lantaran melarikan diri saat ditangkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku begal yang meresahkan masyarakat Kota Palembang. Pelaku yang merupakan ayah dan anak ini Fauzi Syukri 60 tahun dan VE Itawan 36 tahun. Ditangkap setelah melakukan pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang bertugas di bagian Pidokes Polda Sumsel. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku karena melarikan diri saat ditangkap. Aksi begal ini terjadi saat korban Aibtu Jatuto Eko Satria sedang nyambi menjadi ojek pangkalan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu 2 orang penumpang Ferry dan kekasihnya meminta diantarkan ke kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Namun setelah berada di lokasi, korban langsung diserang pelaku Ferry dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, ayah pelaku Fauzi yang sudah menunggu di lokasi muncul dan memukul korban dengan kayu balok. Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian perut dan kepalanya, sedangkan motor milik korban dibawa kabur pelaku. Kami menerima laporan dari salah satu anggota kami yang berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan yang telah mengalami korban pencurian dengan kekerasan. Kemudian anggota kami, tim dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan olah TKP, memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi, dan kemudian didapatkan diperoleh 2 nama sebagai pelaku pencurian dan kekerasan. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan berpura-pura menjadi penumpang. Kebetulan anggota kami ini, Aibtu J, ini selain bertugas atau berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan juga nyambi menjadi tukang ojek. Pada hari itu pukul 03.00 mengantarkan para pelaku, kemudian setiba di TKP mereka melakukan pemukulan, penusukan dan juga perampasan terhadap kendaraan bermotor roda 2. Dan pada esok harinya setelah data kami dapatkan, alhamdulillah dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang telah mengamankan 2 pelaku, dan kebetulan 2 pelaku ini seorang bapak dan seorang anak, dan saat ini diamankan untuk proses selanjutnya. Untuk kondisi korban mengalami luka-luka, yaitu dipukul di bagian kepala belakang menggunakan kayu, dan juga mengalami luka tusuk, ada 4 lubang di bagian dada dan perut. Petugas menangkap 3 orang pelaku termasuk sang kekasih yang diduga ikut terlibat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Polres Garut, Jawa Barat mengungkap puluhan jaringan narkoba. Petugas menyita barang bukti narkoba hampir 1 miliar. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis baru berbentuk cairan parfum.
Sebanyak 28 orang pengedar narkoba berbagai jenis berhasil diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Dari 28 pelaku terbagi menjadi 20 jaringan berbeda, di antaranya jaringan pengedar pil setan, sabu, tembakau sintetis, dan psikotropika. Petugas juga menemukan narkoba jenis baru, yanggu berbentuk cairan parfum. Bahan kimia ini diproduksi pengedar lokal di laboratorium rumahan dengan omset 250 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Jumlah total barang bukti yang berhasil disita yaitu 9.897 butir pil setan, sabu seberat 195 gram, tembakau sinte seberat 687 gram, dan 250 ml narkoba cair. Setidaknya telah mengungkap sejumlah 20 kasus, 20 perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan 20 perkara tersebut, setidaknya berhasil diamankan 28 tersangka, yang mana dari 28 tersangka saat ini yang bisa kami hadirkan, ini 1 diantaranya adalah wanita, dan 27 diantaranya laki-laki dan seluruhnya dewasa. Dalam penangkapan upaya proses ini, Sat Narkoba dari 28 tersangka tidak ada satupun yang residivis, sehingga ini adalah tersangka baru yang berhasil diamankan. Para pelaku terancam hukuman berbeda. Untuk pengedar pil setan dikenakan Undang-Undang Kesehatan, sementara untuk pelaku yang berkaitan narkoba dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Petugas melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan peredaran narkoba ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang oknum penagih hutang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga terjadi saat pelaku bersama sejumlah orang datang menagih tunggakan kredit kendaraan. Sejumlah penagih hutang ini mendatangi rumah debitur kendaraan di perumahan Taman Villa Baru, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para oknum penagih hutang ini guna menagih tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kreditur. Proses penagihan berujung cekcok yang diduga mengakibatkan penganiayaan terhadap kreditur. Petugas Polsek Bekasi Selatan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya seorang oknum penagih hutang yang diduga terlibat penganiayaan diamankan polisi. Kasus ini terjadi lantaran oknum penagih hutang menagih pembayaran tunggakan mobil pacar korban selama 9 bulan. Bisa saya sampaikan ya, terkait kasus penganiayaan terjadi, ya, berawal kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan menerima laporan dari masyarakat ya, melalui layanan kepolisian 110 atau layanan aduan Polres Metro Bekasi Kota yang di sebuah rumah ya, di Taman Villa Baru Pekayon. Dengan menerima laporan aduan dari masyarakat tersebut, ya, lalu anggota kami dipimpin Kanit Reskrim ya, beserta piket fungsi yang lain langsung meluncur ke lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Polisi turut mengamankan rekaman CCTV, kursi besi berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, serta hasil visum et repertum korban. Petugas tidak membenarkan proses penagihan hutang dilakukan dengan cara kekerasan. Saat ini kasus ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian spion mobil terjadi di Taman Wisma Asri 1, Jalan D55 pada 10 Agustus 2026. 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian spion mobil kembali terjadi di Taman Wisma Asri 1, Jalan D55 RW 06 pada Senin 10 Agustus 2026, sekitar pukul 04.10 waktu Indonesia Barat. Aksi ini disebut sudah kedua kalinya terjadi.
Warga pun diminta untuk lebih waspada terutama saat memarkir kendaraan di luar rumah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor diduga beraksi mengambil spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari polisi mengungkap sindikat penculikan dan pemerasan dengan modus grebek prostitusi online di Lampung Timur, Lampung. 8 orang pelaku berhasil diamankan, termasuk 1 pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Tim Tekop 308 Satreskrim Polres Lampung Timur mengamankan 8 orang yang diduga terlibat sindikat penculikan dan pemerasan di wilayah Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. 8 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MA, DN, ND, SADO, YNWT, dan SR. Dalam komplotan ini, 3 pelaku merupakan anak di bawah umur dan 3 pelaku berjenis kelamin perempuan. Penangkapan dilakukan usai terdapat laporan seorang warga yang menjadi korban penculikan dan pemerasan. Aksi ini dilakukan para pelaku dengan modus menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, para pelaku langsung menjebaknya dengan mengaku sebagai polisi dan warga setempat. Korban kemudian diancam akan diproses secara hukum dan dimintai sejumlah uang agar dapat dilepaskan. Dari hasil penyelidikan, aksi serupa diduga telah dilakukan para pelaku terhadap sejumlah korban dan menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah. Untuk awal mulanya ini berawal dari laporan masyarakat. Tim masyarakatnya ini melapor ke Polsek Mataram Baru atas dugaan tindak pidana pemerasan. Untuk kronologinya itu korban dan pelapor ini bertemu awalnya melalui aplikasi chat. Kemudian saat bertemu, pelaku lainnya ini datang dan modus operandinya ini ada yang berperan sebagai polisi dan juga warga setempat. Kemudian dari situ disertai dengan ancaman kekerasan dan pelaku ini meminta uang tebusan senilai 5 juta rupiah. Dan untuk kasus ini, untuk pelakunya itu ada 9 orang dan 3 diantaranya adalah masih anak-anak di bawah 18 tahun dan juga 6 diantaranya sudah dewasa, 1-nya masih DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bea Cukai mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal yang dikirim tanpa pita cukai di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barang ilegal ini dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Bea Cukai berhasil mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut ditahan karena tidak menggunakan atau dilengkapi dengan pita cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan, barang ilegal itu dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Adapun operasi dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok ilegal. Kemudian dalam operasi ditemukan 2 kontainer yang berisi pipa dan baja ringan. Namun setelah dipindai ditemukan muatan berupa susunan karton yang mencurigakan dengan berisi rokok ilegal. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Ya.
Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru, ya, modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api. Ya, dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal mobil Elf menabrak ruko di Garut, Jawa Barat. 6 orang termasuk supir terluka. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Mobil F mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya arah Cikajang, Bung Bulang, tepatnya di Kampung Campaka, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Garut. Mobil Elf ini tiba-tiba keluar dari jalur dan menabrak ruko yang berada di pinggir jalan. Menurut keterangan warga di sekitar lokasi, kecelakaan terjadi secara tiba-tiba. Warga kemudian berupaya memberikan pertolongan kepada para korban yang berada di dalam kendaraan. Sebanyak 6 orang termasuk sopir dan penumpang mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari awal mobil yang itu lewat, entah kenapa langsung terjun ke sana, nabrak. Tiba-tiba nabrak. Itu nabrak apa Pak? Rumah apa ruko Pak? Itu warung. Warung. Ada korban jiwa gak Pak? Sementara waktu cuma luka-luka. Ada korban jiwa. Petugas melakukan penanganan dan mengevakuasi kendaraan. Sementara itu penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan petugas. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salah satu pengendara ojek online ini tergeletak hingga sempat tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan adu banteng dengan pengendara ojek online lainnya di ruas Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Agustus 2026 siang. Sementara pengendara ojek online lainnya dan juga penumpangnya terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit terdekat akibat menderita luka yang cukup serius. Petugas medis mendatangi lokasi kejadian guna memberikan penanganan sementara sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Menurut keterangan warga, insiden bermula ketika pengendara ojek online yang mengangkut penumpang melintas dari arah Lenteng Agung menuju Pasar Minggu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, pengendara ojek online yang tidak mengangkut penumpang ini melaju dari arah Pasar Minggu menuju Tanjung Barat melawan arah ingin melintasi flyover Tapal Kuda. Pengendara ojek online yang mengangkut penumpang pun terkejut hingga akhirnya kehilangan kendali dan bertabrakan. Kejadiannya, kecelakaannya ojol sama ojol sih Bang. Jadi yang satu posisi dari Tanjung Barat ke Pasar Minggu dan yang satu ingin nyebrang ke Jembatan Putraan ini Bang. Jadi yang dari belakang itu nggak sempat rem dadak, udah patah ini. Berarti yang dari Lenteng Agung ini lumayan kenceng ya Bang ya? Bawa penumpang apa gimana? Yang nabrak itu bawa penumpang Bang. Jadi yang salah tetap yang nyebrang. Oh yang nyebrang nggak bawa penumpang? Ya. Oh gitu. Berarti yang nabrak ini dari yang lawan arah dari arah Pasar Minggu Bang ya? Iya. Oh, mengalami luka di mana aja Bang? Di tangan sama kaki kiri Bang. Selanjutnya kedua pengendara maupun satu penumpang dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan medis. Satu pengendara yang nekat melawan arah ini mengalami luka hingga patah tulang kaki. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kebakaran melanda KMP Putri Yasmin saat berlayar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Rabu pagi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Tengah. Kantor SAR Mataram menerima informasi kejadian sekitar 24 menit kemudian dan langsung mengerahkan personel serta sarana penyelamatan ke lokasi. Kapal tersebut diketahui sedang berlayar dari Pelabuhan Padang Pai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Untuk mempercepat proses evakuasi, kantor SAR Mataram mengerahkan KN 220 Mataram, Rigid Inflatable Boat atau RIB, serta Rigid Buoyancy Boat atau RBB. Operasi juga diperkuat kantor SAR Denpasar dengan mengerahkan KN SAR Arjuna. Sementara pemantauan dari udara dilakukan menggunakan helikopter SKI Air Bali. Tim SAR gabungan belum merilis adanya korban dalam insiden kebakaran, dan hingga siang ini tim SAR masih berada di lokasi dan terus melakukan evakuasi serta memantau kondisi penumpang dan kru KMP Putri Yasmin. Keselamatan seluruh penumpang dan kru menjadi prioritas dalam operasi penanganan kecelakaan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi kejar-kejaran pengendara sepeda motor dan mobil ini viral di media sosial. Pengemudi mobil tidak menghiraukan kejaran pengendara motor dan tancap gas. Bahkan pengendara sepeda motor terseret sejauh ratusan meter saat berupaya menghadang laju mobil. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat sore lalu. Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Fauzi Saleh mengatakan, diduga aksi ini dilatar belakangi pelecehan seksual sesama jenis yang terjadi antara keduanya. Di hadapan polisi, pengemudi mobil Darmadi 58 tahun mengaku dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada Arif pengendara sepeda motor. Hendak dihakimi saat dituduh pengendara mobil lalu melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dan pelapor juga istirahat di situ bersama terlapor. Jaraknya kurang lebih 1 meteran lah. Nah, ternyata setelah bangun, terlapor ini celananya sudah terbuka. Jadi oleh karena itu terlapor marah dengan pelapor, kemudian terjadi keributan, sehingga terlapor menghubungi keluarganya dan mengejar pelapor yang mengendarai kendaraan Avanza. Itu awal mula kejadiannya Bang ya? Jadi bukan laka lantas Bang ya? Bukan. Jadi karena cekcok itu kemudian motor terlapor menghadang kendaraan pelapor sehingga pelapor panik dan menggeret motor tersebut. Atas kejadian ini, pengemudi mobil melaporkan aksi pengrusakan mobil dan tempat tinggal ke Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Sementara pengendara sepeda motor tengah dicari petugas guna kepentingan penyidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Pandeglang menangkap CD, pria berusia 29 tahun asal Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, karena nekat mencabuli anak tirinya. Kasus ini terungkap setelah aksi bejat pelaku tertangkap basah oleh ibu kandung korban. Inilah video amatir warga saat detik-detik pelaku CD yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah aksi bejatnya mencabuli anak tirinya berusia 15 tahun diketahui warga setempat pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Beruntung, petugas kepolisian datang mengamankan pelaku sebelum amuk massa pecah. Petugas kemudian membawanya ke Mapolres Pandeglang. Kasus ini terungkap setelah pelaku tertangkap basah ibu korban saat sedang beraksi. Sang ibu lantas berteriak hingga warga sekitar berdatangan dan mengamankan pelaku. Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Widianto mengatakan, modus pelaku adalah merayu korban dengan dalih minta imbalan karena telah merawat korban sejak kecil. Masyarakat mengamankan seorang pelaku
yang berinisial CD berusia 29 tahun yang diduga menggagahi atau mensetubuhi anak tirinya berinisial KF berusia 15 tahun. Kejadian tersebut tertangkap tangan atau terlihat langsung oleh ibunya sepulang dari pasar. Jadi kelihatan oleh ibunya langsung berteriak, langsung pelaku diamankan oleh masyarakat setempat. Modusnya si pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya di kosan pelaku. Berapa kali Bang? 1 kali dan itu pun langsung dipergokin oleh ibunya. Dari keterangan korban bahwa pelaku 1 hari sebelumnya sudah meminta untuk melakukan hubungan badan dengan alasan telah merawat selama 4 tahun. Petugas menjerat pelaku dengan pasal persetubuhan di bawah umur dan atau pencabulan terhadap anak serta tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Mencari lawan, 3 remaja diduga gangster diamankan aparat kepolisian di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Petugas menyita 2 bilah celurit dan cocor bebek berukuran 1 meter. 3 remaja berinisial MD, F, dan AHBT ditangkap aparat kepolisian di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketiganya ditangkap karena diduga merupakan anggota gangster yang dicurigai sedang mencari lawan tawuran. Petugas mencurigai mereka saat ketiganya berboncengan 3 menggunakan sepeda motor dari arah Lenteng Agung menuju Pasar Minggu. Usai dikejar dan diberhentikan, petugas menemukan 2 bilah celurit dan cocor bebek berukuran 1 meter. Di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah diamankan 3 orang. 3 orang karena kedapatan menguasai dan membawa senjata tajam. 3 orang tersebut adalah inisial MD, F, dan AHB. Kemudian senjata tajam yang kedapatan pada yang bersangkutan berupa 2 senjata tajam, yang 1 celurit, yang 1 lagi senjata yang menyerupai celurit yang biasa disebut dengan corbek atau cocor bebek, yaitu besi yang dilengkukan menyerupai dengan celurit dipakai untuk senjata tajam. Selanjutnya, ketika remaja beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan dan juga penganiayaan 6 orang pelajar. Korban mengalami luka memar di wajah dan kaki setelah dipukul serta dijambak salah satu pelaku. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial ini diduga dipicu rasa cemburu lantaran korban dituduh merebut kekasih pelaku. Video amatir merekam aksi perundungan dan penganiayaan terhadap korban berinisial NA, 16 tahun, di PTN Pelita Asri, Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban dipukul dan dijambak hingga mengalami luka memar di bagian wajah dan kaki. Ironisnya, sejumlah siswi lain yang berada di lokasi kejadian hanya menonton tanpa berupaya melerai. Akibat kejadian ini, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan masih mengalami trauma hebat. Peristiwa berawal saat korban diajak bertemu oleh pelaku melalui pesan dari nomor tidak dikenal. Saat tiba di lokasi, korban langsung dianiaya karena dituduh merebut kekasih pelaku. Salah paham dia. Saya bilang kamu begitu orangnya. Baru di situ nak telepon Kak. Dan gimana Ki? Ada bulan di sini Kak baru pulang sekolah. Dan di mana? Bulan di Tasri. Saya bilang, iya tunggu Kak di situ. Ada mau ceritakan kok cerita baik. Jadi aku bilang ke sini Mi. Dari di sini nggak cerita langsung memukul pakai tangan. Iya. Sampai luka-luka. Iya. Menindaklanjuti laporan korban, unit PPA Satreskrim Polresta Goa kini melakukan penyelidikan serta pengumpulan bukti untuk mengamankan para pelaku yang juga masih berstatus pelajar. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, sekitar jam 17.00 kita, telah datang seorang perempuan pelapor atas nama Salmia
melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dialami oleh korban atas nama NA. Dan saat ini sudah dalam tahap proses penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana. Berdasarkan visum yang korban mengalami luka cakar dan ada lecet pada bagian memar pada pipi serta luka pada lutut. Kasus perundungan dan penganiayaan ini kini dalam penanganan intensif Polresta Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pencurian hewan ternak kembali terjadi dan meresahkan warga Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Serang, Banten. 46 ekor kambing dicuri dan ditemukan tersembelih di area persawahan pada Rabu 12 Agustus 2026. Inilah bangkai puluhan kambing di area persawahan Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten yang ditemukan warga pada Rabu dini hari 12 Agustus 2026. Saat ditemukan, kambing-kambing milik Surga, warga Kampung Setu, dalam kondisi tersembelih dan berceceran di area persawahan sejauh 1 km dari kandangnya. Menurut pemilik, saat malam kejadian kandang kambing tidak dijaga karena ia tidur di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kandang. Pemilik baru mengetahui kejadian saat warga menemukan puluhan hewan ternaknya dengan kondisi tersembelih di area persawahan. Kejadiannya kita nggak tahu jam berapa-berapanya itu. Itu cuman warga yang bilang ada kambing dipotong tadi malam itu. Ada kambing dipotong ya, tahunya itu udah siang. Ada berapa ekor, Pak? Ada 46 ekor. 46. Yang ke bawah sama maling itu 10 ekor. Yang ke bawah. Yang berceceran di lapangan di sawah? Yang berceceran di lapangan itu 36 ekor, besar kecil itu semua dipotong, ada sisa. Yang itu, kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu dipotong semua. Potong. Iya. Tapi pada saat malam itu Bapak nggak tahu ya? Yang nggak tahu, kita ketiduran sih, siangnya kan kerja. Biasanya tidurnya di situ kan. Biasanya dijaga ini? Dijaga lah, kalau tadi malam doang kita nggak jaga sini. Satu malam tadi malam itu. Mungkin nunggu lengah apa gimana ya? Ya bisa jadi begitulah. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Pontang dan berharap kawanan pencuri yang meresahkan warga dapat segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pencurian hewan ternak dapat terjadi saat kandang tidak diawasi, terutama pada malam hari. Kelalaian dalam menjaga kandang dapat membuka celah bagi pelaku pencurian. Agar hewan ternak tetap aman, berikut beberapa tips antisipasinya. Dan tips yang pertama, pemirsa, pastikan kandang selalu terkunci dan memiliki pagar yang kuat. Kedua, pilih lokasi kandang yang mudah diawasi. Ketiga, pasang lampu penerangan atau kamera pengawas jika memungkinkan. Dan tips yang keempat, periksa kondisi kandang dan jumlah ternak secara rutin. Kelima, jika menemukan tanda pencurian, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Demikian tips mengamankan hewan ternak dari pencuri. Kewaspadaan dan pengawasan rutin dapat membantu mengurangi resiko pencurian ternak. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Seli Sregar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.